Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadik, NIM 2219020. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang biografi Syekh Burhanuddin Asyarmuji. Ya, saya mengambil kutipan-kutipan ini dari internet. Ya, yang pertama riwayat hidup Asyarmuji dan kepribadiannya, seperti yang dikutip oleh Ali Asy'ad Yusuf Alin Sarkis dalam kitabnya Mu'jamul Matbu'at, mengatakan bahwa kata Syekh adalah panggilan kehormatan untuk pengarang kitab ini, yaitu Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim adalah kitab yang diarang oleh Syekh Burhanuddin Asyarmuji. Sedangkan Asyarmuji adalah nama marga yang diambil dari nama kota tempat beliau berada, yaitu kota Zarnut. Di antara dua kata itu ada yang menuliskan gelar Burhanuddin dengan arti bukti kebenaran agama, sehingga menjadi Syekh Burhanuddin Asyarmuji. Adapun nama orangnya, tapi sampai sekarang belum ditemukan literatur yang menulisnya secara jelas. Beberapa peneliti telah menyebutkan nama lengkap Asyarmuji dengan nama yang berbeda-beda, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sholeh dalam literatur skripsinya. Khairuddin Az-Zarqali menyebutkan nama Asyarmuji dalam An-Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarmuji Tajibuddin, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amirin M. Ali Hasan Umar dalam sampul buku Az-Zarmuji, menyebutkan nama lengkap Asyarmuji adalah Syekh An-Nu'man bin Ibrahim bin Ismail bin Khalil Az-Zarmuji. Di sisi lain, ia juga menyebutkan nama lengkapnya adalah Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al-Khalil Az-Zarmuji. Sejauh ini belum terdapat data yang jelas mengenai biografi Asyarmuji, mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Burhanuddin Al-Isam Asyarmuji. Di kalangan ulama belum ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. Adapun mengenai kewafatannya, seperti yang dikutip oleh Abudin Nata, Mukhtar Afandi mengatakan bahwa ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Asyarmuji wafat pada tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin Al-Islam Az-Zarmuji wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1247 Masehi. Asyarmuji memiliki latar belakang sendiri. Beliau tetap berpegang pada pendapat gurunya. Asyarmuji bisa dikatakan penentang keras kaum rasional dan intelektual. Beliau secara garis besar dipengaruhi oleh Buddha. Terbukti pandangan Asyarmuji yang mempersatukan ilmu fikih dalam kitab Ta'lim Muta'alim daripada ilmu lain. Meskipun bukti ini tidak bisa dijadikan landasan secara integral, namun Asyarmuji tidak berpegang teguh pada sikap intelektualnya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang khas diketahui para penuntut ilmu, sebab menurut beliau ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara beribadah dengan Tuhan. Dengan cara inilah para penuntut ilmu bisa beribadah dengan sempurna dan diterima Allah.
Selanjutnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, Az-Zarnuji memandang penting tentang sikap warok pada bagaimanapun sikap warok berkaitan erat dengan ibadah, dan ibadah banyak diatur dalam ilmu fikih. Dengan keadaan yang sangat kacau, ketika itu Az-Zarnuji memprioritaskan bagaimana seorang intelektual mau berpegang teguh pada ibadah, bukan semata-mata mengandalkan rasionya. Yang kedua, pendidikan Az-Zarnuji. Adapun mengenai riwayat pendidikannya, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji pernah belajar kepada beberapa ulama besar yang waktu itu antara lain seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'alim, yaitu yang pertama Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Marginoni, ulama besar bermadzhab Hanafi yang mengarang kitab Al-Hidayah, suatu kitab fikih rujukan utama dalam mazhabnya. Beliau wafat tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Kedua, Ruknul Islam Muhammad bin Abu Bakar, populer dengan gelar Faqih Zadeh atau Imam Zadeh. Beliau ulama besar ahli fikih bermadzhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair, pernah menjadi mufti di Bukhara dan sangat masyhur fatwa-fatwanya. Wafat tahun 573 Hijriah atau 1177 Masehi. Yang ketiga, Syekh Ahmad bin Ibrahim, seorang ulama ahli fikih bermadzhab Hanafi, sastrawan dalam ahli kalam. Wafat tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Yang keempat, Syekh Fakhruddin Al-Kashani, yaitu Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kashani, ulama ahli fikih bermadzhab Hanafi, pengarang kitab Bada' Usana, yang wafat pada tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Kelima, Syekh Fakhruddin Fadlihan Al-Qudzari, ulama besar yang dikenal sebagai mujtahid dalam mazhab Hanafi dan banyak kitab karangannya. Yang keenam, Ruhuddin Al-Farawardi, yang digelari Al-Adib Al-Mukhtar atau sastrawan pujangga pilihan, seorang ulama ahli fikih bermadzhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair. Wafat tahun 594 Hijriah atau 1198 Masehi. Itu adalah 6 guru dari Burhanuddin. Ya. Selanjutnya, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Soleh dari beberapa literatur skripsinya, Az-Zarkali tidak menyebutkan kapan beliau hidup atau lahir. Hanya saja beliau disebutkan beliau hidup pada masa Abbasiyah sekitar abad ke-6 Hijriah. Tetapi di antaranya masa kemunduran dan kemajuan Bani Abbasiyah. Masa ini disebut sebagai periode kedua Daulat Abbasiyah sekitar tahun 292 sampai 656 Hijriah. Jika disebutkan Imam Az-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, masing-masing dijadikan tempat menuntut ilmu. Di antaranya ia diasuh oleh Burhanuddin Al-Marghani yang disebutkan tadi di atas guru-gurunya itu. Berdasarkan informasi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa Az-Zarnuji selain ahli dalam bidang pendidikan dan tasawuf,
juga menguasai bidang-bidang lain seperti sastra, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Sekalipun beliau belum diketahui dengan pasti bahwa dalam bidang tasawuf ia memiliki seorang guru tasawuf yang masyhur, namun dapat diduga bahwa dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fikih dan ilmu kalam disertai jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses atau peluang yang tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Ya, selanjutnya karya-karya Az-Zarnuji. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan satu-satunya karya Az-Zarnuji yang sampai sekarang masih ada. Menurut Haji Khalifah dalam bukunya Kasyaf Az-Zunun, As-Sami Al-Kitab Al-Funun, seperti yang dikutip oleh Rahmat Darmawan, dikatakan bahwa di antara 150.000 judul literatur yang dimuat pada abad ke-17 terdapat penjelasan bahwa kitab Ta'lim Al-Muta'alim merupakan satu-satunya karya Az-Zarnuji. Kepopuleran kitab Ta'lim Al-Muta'alim telah diakui oleh ilmuwan barat dan yakmur. Muhammad bin Abdul Qadir Ahmad menilainya sebagai karya monumental, yang mana orang alim seperti Az-Zarnuji pada saat hidupnya disibukkan dalam dunia pendidikan hingga dalam hidupnya. Sebagaimana Muhammad bin Abdul Qadir Ahmad hanya menulis sebuah buku, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa kemungkinan karya lain Az-Zarnuji ikut hangus terbakar karena penyerbuan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan pada tahun 1220 sampai 1225 Masehi, yang menghancurkan dan menaklukkan Persia Timur, Khurasan, dan Transoxiana yang merupakan daerah terkaya, termakmur, dan terbudaya. Persia yang cukup maju, hancur lebur berantakan tinggal puing-puingnya. Kitab ini telah diberi syarah oleh Ibrahim bin Ismail yang diterbitkan pada tahun 1996 Hijriah. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh Abdul Majid bin Yusuf bin Israel dengan judul Irsyad Al-Ta'lim fi Ta'lim Al-Muta'alim. Ya, sekian dari saya. Itu adalah sedikit pengulasan tentang biografi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Tugas ini saya lakukan demi memenuhi UAS Tafsir Qardawi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.